Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Widya Pratama Pekalongan, Prodi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Indrayanti, Sarjana Teknik Magister Komputer. Kelompok ini terdiri dari Infrastruktur teknologi informasi adalah fondasi teknis yang mendukung pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi informasi pada suatu teknologi atau organisasi. Komponen dan infrastruktur meliputi perangkat keras yaitu server, komputer, perangkat penyimpanan, dan juga perangkat jaringan. Selain itu, layanan teknologi informasi seperti helpdesk, pemeliharaan sistem, dan monitoring juga merupakan bagian dari infrastruktur. Kemudian ada tahapan teknologi yang mendorong evolusi infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama yaitu ada era mainframe, dimulai pada tahun 1950 sampai 1970. Nah, komputasi yang bersifat terpusat pada suatu komputer besar yang diakses melalui terminal. Yang kedua yaitu client server pada tahun 1900 sampai 1990, yaitu mendistribusikan pemrosesan antara server dan komputer pengguna. Selain itu juga membuat teknologi informasi menjadi lebih fleksibel untuk aplikasi bisnis. Yang ketiga yaitu ada virtualisasi pada tahun 2000, yaitu muncul dengan membolehkan beberapa sistem operasi berjalan pada satu perangkat keras yang signifikan meningkatkan efisiensi sumber daya. Yang keempat ada komputasi awan atau cloud computing, yaitu revolusi yang terjadi dengan hadirnya komputasi awan yang memindahkan infrastruktur menjadi layanan berbasis internet sehingga organisasi tidak lagi bergantung penuh pada perangkat lokal. Yang kelima yaitu ada IoT atau Internet of Things, yaitu perkembangan ini diperkuat oleh meledaknya IoT yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke jaringan dan menghasilkan data masif. Yang keenam yaitu ada kecerdasan buatan atau machine learning. Data inilah yang kemudian diolah oleh kecerdasan buatan atau machine learning untuk otomatisasi dan analisis prediktif. Yang ketujuh yaitu edge computing dan infrastruktur hybrid, yaitu menjawab kebutuhan dengan cepat. Kemudian edge computing dan infrastruktur hybrid memproses data lebih dekat dari sumbernya tetapi tetap memanfaatkan cloud. Yang kedelapan yaitu infrastruktur berbasis layanan atau LaaS, yaitu organisasi dapat menyewa sumber daya teknologi informasi sesuai kebutuhan tanpa harus memiliki dan mengelola secara fisik, menandai puncak dari evolusi menuju fleksibilitas dan efisiensi. Edge computing memproses langsung di perangkat terdekat dengan sumber data, misalnya sensor. Tujuannya adalah mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan respons, menjadikannya ideal untuk aplikasi real-time seperti kendaraan otonom dan sistem industri otomatis. Yang kedua, penggunaan GPU dan AI accelerator. Tren perangkat keras berfokus pada GPU, Graphic Processing Unit, dan akselerator AI seperti TPU untuk mendukung kebutuhan komputasi intensif. Teknologi ini sangat penting untuk pelatihan model AI, machine learning, dan analisis data besar yang membutuhkan daya pemrositasan tinggi. Yang ketiga ada perangkat mobile yang efisien. Perangkat mobile, laptop, tablet, smartphone dirancang agar lebih ringan, kuat, dan hemat energi. Penggunaan prosesor efisien seperti ARM atau M-series memberikan performa tinggi dengan konsumsi daya rendah, mendukung mobilitas pengguna, dan memperpanjang masa pakai baterai. Nah, selanjutnya ada tren platform perangkat lunak komputer. Yang pertama ada pengembangan aplikasi cloud native seperti AWS, Azure, atau Google Cloud.
Itu berupa memberikan manfaat berupa skalabilitas otomatis, pembaruan cepat, dan integrasi layanan digital yang pada akhirnya menghemat biaya infrastruktur dan meningkatkan fleksibilitas operasional. Dan yang kedua ada integrasi AI atau ML, yaitu perangkat lunak yang semakin mengintegrasikan kecerdasan buatan AI dan machine learning atau ML. Contohnya seperti ChatGPT atau Gemini. Untuk memungkinkan otomatisasi proses, meningkatkan pengalaman pengguna, dan pengambilan keputusan yang berbasis data, seperti analisis prediktif. Dan yang terakhir ada adopsi DevOps dan CI atau CD. Pengembangan adopsi metode DevOps atau menggabungkan pengembangan dan operasional dengan menggunakan CI atau CD. Ini memungkinkan pengujian dan rilis aplikasi otomatis dan berkelanjutan yang mempercepat siklus pengembangan dan meningkatkan stabilitas sistem. Ya, untuk yang terakhir merupakan tantangan dan mengelola infrastruktur teknologi informasi dan solusi manajemen. Untuk yang pertama, tantangannya yaitu kompleksitas sistem dan integrasi teknologi yang beragam. Infrastruktur teknologi terdiri dari beberapa komponen, yaitu lokal, cloud, mobile, dan IoT yang saling terhubung. Mengelola integrasi antar sistem ini menjadi tantangan yang besar, terutama dalam hal kompatibilitas dan pemantauan. Untuk solusi dari masalah ini, yaitu menggunakan platform yang memanajemenkan integrasi dan otomatisasi proses seperti Infrastructure as Code, yang diketahui sebagai IAC, dan sistem orkestrasi seperti Kubernetes. Untuk ancaman yang kedua, yaitu ancaman keamanan cyber yang terus berkembang, seperti serangan ransomware, phishing, dan kebocoran data seperti ancaman serius bagi organisasi. Infrastruktur teknologi informasi harus mampu mendeteksi dan merespons ancaman dengan sangat cepat. Untuk solusi dari masalah ini, yaitu menerapkan sistem keamanan berlapis seperti enkripsi data, firewall canggih, serta pemantauan real-time dan audit keamanan berkala. Untuk ancaman yang keempat, yaitu skalabilitas dan efisiensi biaya dalam pengelolaan sumber daya teknologi informasi. Pertumbuhan data dan pengguna menuntut infrastruktur yang dapat berkembang secara dinamis tanpa mengorbankan kinerja atau anggaran. Untuk solusi dari tantangan ini, yaitu mengadopsi model cloud computing dan infrastructure as a service yang memungkinkan organisasi menyewa sumber daya teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan dan hanya membayar berdasarkan penggunaan. Dan yang terakhir, keterbatasan sumber daya manusia yang tampil di bidang teknologi informasi. Banyak organisasi menghadapi kesulitan dalam merekrut dan mempertahankan. Untuk solusi dari masalah ini, yaitu investasi dan pelatihan internal, sertifikasi profesional, dan kolaborasi dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan talenta digital. Dalam hasil dari materi yang kami sampaikan, dapat kami simpulkan bahwa infrastruktur teknologi informasi telah berevolusi dari sistem terpusat menuju arsitektur digital yang fleksibel, didukung oleh kemajuan perangkat keras seperti edge computing dan GPU untuk AI, serta perangkat lunak berbasis cloud native, AI ML, DevOps, dan CI/CD. Ketiganya terpadu dalam cloud computing sebagai fondasi utama yang menyediakan sumber daya secara dinamis, aman, dan efisien, sekaligus mengatasi tantangan kompleksitas sistem, keamanan cyber, dan keterbatasan SDM melalui otomatisasi dan layanan seperti IaaS. Cloud computing kini menjadi solusi strategis yang memungkinkan organisasi dan institusi pendidikan beradaptasi cepat terhadap perubahan teknologi dan mendorong keberhasilan transformasi digital.